Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bis-sarra'i wad-dharra'i nastaghfiruhu wa nastahdi lima yuqarribuna ilaihi nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi fi jami'i halatina wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin rahmatan lil alamin wa awwal musyafi'in fi yawmil ardi wal hisab sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Agung Al-Baqi, Bapak Imam, alim ulama, ustaz-ustazah, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, hadir bersama kita ketua hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah serta maunanya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan berkah ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita masuk bab jamaah dan Jumat. Akan tadi sebelumnya kemarin kita membahas masalah sholat jamaah dan qashar. Nah, kemudian waktu tidak balik ada pertanyaan. Jadi waktu ngaji tidak ditanya masalah balik. Aku lupa tadi tak nanya kapan mulainya kita boleh berjamaah dan qashar sholat. Misalnya aku nak berangkat ke Palembang hari ini misalnya. Nah, kemudian di rumah sholat zuhur, nah baca dan langsung aku menjamaahkan istilahnya takdim asar itu dengan zuhur. Ya jelas zuhur ulama yang namanya jamak qashar itu rukhsahnya itu darurat dan musafir. Nah, kalau masih di rumah dulu musafir dia tuh kan. Jangan ada orang datang lah jorok berangkat kan. Salat berjamaah. Yang jelas kalau di dalam negeri itu mulai bisanya kita menjamaah ketika keluar dari gerbang kota, gerbang negeri, gerbang daerah dia. Kalau seandainya lu meninggal, batasnya misalnya gerbang Kupang dengan Tanjung Raya. Masalahnya ini pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan haji wada. Sebelum melaksanakan perjalanan haji wada itu Nabi bersama rombongan sholat zuhur dulu di Masjid Nabawi. Nah setelah sholat zuhur itu Nabi langsung ngajar manasik dan menjamak takdimkan sholat asar. Setelah di perjalanan baru melaksanakan sholat asar. Mungkin itu aja jawaban untuk pertanyaan yang kemarin. Sekarang kita masuk pada bab jamaah, sholat berjamaah.
as-salatu jama'ati lirrijali fi faraidi ghairu jum'ati sunnatun indal musannif war-rabi' wal ashahu indan Nawawi annaha fardhu kifayah. Jadi sholat jamaah itu untuk laki-laki selain sholat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sangat dianjurkan. Ada yang memang menerapkan sampai tingkat wajib. Tapi kalau menurut Ar-Rabi Imam Rafi'i yang Imam Syafi'i, hukum sholat berjamaah untuk laki-laki selain, garis bawah, selain sholat Jumat itu sunnah. Nah, tapi kalau Imam Nawawi dia menegaskan lagi kalau sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya di masjid itu mesti ditegakkan sholat jamaah. Kalau ada masjid yang tidak menegakkan sholat berjamaah 5 waktu itu, maka sekampung itu masih kena sama cak sholat jenazah. Kalau jenazah itu tidak diselenggarakan dan disolatkan, maka sedusun kena kali. Kalau ada wong 3, wong 4 atau wong 5 setelah melaksanakan kewajiban itu, maka gugurlah kewajiban masyarakat. Nah, juga masjid. Maka kalau hendak diri masjid itu dipertimbangkan niat. Imam Syafi'i agak tegas masalah masjid. Makanya kalau seluruh amal itu mesti kita merujuk ke para ulama. Karena tujuan masjid beda masjid mushola langgar. Kalau masjid dia mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat itu atau itu bertemunya, berjamaahnya masyarakat sekitar. Perasaan kita nak beramal masjid tidak tahu kita mencari gimana. Karena Imam Syafi'i mensyaratkan membangun masjid itu 2. Yang pertama masjid itu di wilayah musuh. Yang ketiga memang masjid yang tertampung lagi. Kalau itu apa alasannya? Jauh dan lah, semakin jauh semakin besar pahalanya kita berjalankan. Ngapa? Kalau satu dusun biasanya wong dusun dulu ngan dusun ilo seminggu sekali alhamdulillah bersilaturahmi. Makanya di negeri-negeri Islam masjid identik dengan pasar. Karena waktu hari Jumat itu bertemu. Kalau ini dah cakap ini kau Tanjung lama mati wong dulu wong ilo dak puluhi. Mati wong ilo wong dulu dak puluhi. Nah kalau dulu masih singkong itu mati wong dari sepepat dari mudik ke puluh kan. Bertakziah wong pojok. Nah ini semakin banyak semakin memecah-mecahkan aja dulu. Masjid As-Salam belakang itu ada taman Islam. Sebelah situ ada apa? Masjid Taufik. Pokok sebelah situ makhluk namanya masjid mulai Lidadin. Ujung masjid Agung ada 3 sar lagi jemaah. Mestinya kan sekitar itu. Nah itu ya. Tapi ini madhab Syafi'i. Kalau madhab-madhab yang lain karena tujuannya itu adalah untuk mempersatukan umat sekaligus untuk syiar. Nah, makanya Imam An-Nawawi meletakkan hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sebelum bangun masjid, ayo benar-benar siapa yang nak nanggung nilai. Nah, pas dia dibangun masjid ditutup, tak ada cuma dosa. Kadang itu mohon maaf ini Pak Eko kadang aplik tanah adi berat kelihatan baju kemudian ada wakaf untuk masjid. Nah, kalau terjual, timpo ke masjid itu. Masjid kami Logo Tanjung 6 itu kalau dijadikan singkong tidak keluarga besar tempatnya itu. Makanya aku nyengok di Lamongan itu kota wali. Masjid-masjid itu 1 hektar, paling tidak 1/4 hektar. Neman tapi tidak sanggup kita bebas. Bukti kan kita bebas tanah kuburan. Hektar tengah 2 hektar terbebas. Pas giliran masjid kita tidak sanggup. Bapak Ibu hadirin yang wa yudrikul makmum
jama'ata ma'al imam fi ghairi jum'ati ma lam yusallim taslimal ula wa in lam yaqut ma'ah. Nah, ada perbedaan antara sholat ini ya, sholat jamaah 5 waktu. Kalau sholat jamaah 5 waktu, Pak, ketika kita terlambat masuk, kalau Bapak dapat 1 rakaat, maka ikutlah berjamaah dengan imam. Misalnya dia takbir Allahu Akbar, imam, atau ketika kamu imamlah tahiyat sekalipun, sebelum kamu Allahu Akbar selesai sempurna meletak tangan, takbir kamu sempurna, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Nah, kalau Jumat minimal dapat 1 rakaat. Ketika kita gagal dapat 1 rakaat, maka zuhur syaratnya itu. Kalau untuk Jumat kita mesti misalnya dia takbir Allahu Akbar, imam baru Allahu Akbar, rukuk masih dapat. Selesai kita takbir, imam rukuk itu masih dapat. Tapi kalau ketemu imam la rukuk, ya selesai. Jadi Jumat berusaha agak, memang dia ada khutbah, mestinya mesti mengikuti khutbah itu, karena keadaan satu dan lain hal telah minimal kita memperoleh 1 rakaat. Amal Jum'ati fi Jumat wa fardu ain wa la tahsulu bi aqalla min rakaatin. Nah, sedangkan sholat Jumat hukumnya itu adalah fardu ain dan tidak dianggap sempurna Jumat seorang tanpa memperoleh satu rakaat. Wa yajibu al-ma'mum an yanwiya lil ihtimam awil i'tida bil imam wa la yajibu ta'yinuhu bal yakfil i'tida'u bi hadiri wa in lam ya'rifu wa in ayyanahu wa akhta'a batalat salatu. Jadi wajib bagi makmum meniatkan diri ikut imam. Nah, ikut imam itu wajib ya. Nah, kemudian jangan mentakyinkan. Misalnya kita tidak peduli imam itu kita tahu tidak siapa. Yang jelas jemaah berjalan, imam di situ dan kita tahu ini jemaah baca. Jangan sampai ditanyakan. Misalnya kamu imam dalam hati berimam kepada soleh, pas salamna amir, nah kamu salah, nah itu makanya berusaha ditakyinkan. Dalam kitabnya itu misalnya aja dia meluat imam tuh misalnya, bayanglah di situ imam kah soleh kan? Atau Ahmad, pas assalamualaikum warahmatullahi amir imam gak dia tidak sah dia, dia niat berimam kepada makanya dia berimam dia. Nah, imam dan terserah. Kalau makmum wajib niatnya makmuman, imam dah makmum yang wajib makmuman, imam dah. Misalnya kamu masuk ke masjid, ada orang lagi sholat zuhur di sini, kamu tepuk bau kan, milu sembahyang dan dia bermakmum, tapi dalam hati imam itu kawal imam kan, tidak peduli, makmum kan tetap dapat pahala berjamaah 27. Nah, imam kan tetap sikok pahala dia kawan imam nanti. Nah, itulah kata makmum. Jadi makmum tidak imam itu dia tetap sah jemaah dia. Kan kalau kita masuk ke masjid kan, atau di masjid ini lado melaksanakan sholat asar atau zuhur, tiba-tiba kita mukul bau dia nak bilau. Nah, dalam hati imam itu aku bawa imam. Nah, walaupun dia aku tidak lagi imam kau, aku tidak lagi jadi imam, makmum kan aku bau belakang ikut dia, makmum tetap sah jemaah dia mendapat pahala 20. Nah, sedangkan imam masih sikap pula, karena dia tidak merubah niat menjadi imam. Mestinya ketika ada nepuk bau kita tidak ikut berjamaah
bagaimana otomatis imam dia berubah niat. Sejak itu dia menjadi imam. Dapat ya duit itu istilah duit 7 pahala. Jadi sendroba. Banyak. Berubah itu dengan suara. Illa in Suara insa. Dhammat ilaihi isyarah wa qawlihi nawaitu i'tida'a bi zaidi hada babana amran fatasihhu dunal imam fala yajibu fi sihhatil iqtida'i bihi bi ghairi jum'ati niyyatul imama bal hiya menjelaskan itu tadi bahwa walaupun imam tak galak makmum tetap wa yajuzu ay ya'tamal hurru bil aqdi wal balighu bil muradif amma sabiyyu ghairu mumayyiz fala yasihhu iqtida'u bihi. Nah, jadi imam itu yang jelas perempuan tidak sah mengimami laki-laki. Kemudian budak. Kemudian mohon maaf ini yo yang lanang muda tineda. Nah, itu tidak sah ya imam. Ngomong jadi tidak jelas ya. Tinanya melarang, apa tinanya kan tidak boleh. Menelanang baru boleh. Nah, yang antara itu ya lanang muda tineda itu tidak sah berimam kepada dia katanya itu. Amma sabiyyu ghairul mumayyiz fala yasihhu iqtida'u bih. Juga seorang bayi yang belum mumayyiz tidak boleh juga berimam kepada dia. Anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu bukan balik, Pak. Nah, kalau balik syarat wajib sholat. Ingat, mumayyiz syarat sah sholat. Beda. Cak mana mumayyiz ketika anak itu lah ngerti, misalnya kelas 6, kelas 1 SMP. Nah, itu dia lah mumayyiz, dia lah ngerti. Yang baik, yang tidak, bisa ibaratnya makan dewe, mandi dewe. Nah, itu dia lah sah sholat. Tetapi tidak wajib. Makanya kita lihat di daerah Timur Tengah banyak budak imam. Anak-anak cak kelas 1 SMP yang imam. Misalnya ada di dusun itu balik santri ini dia hafid misalnya sejus 2 juz. Nah selebih ya sekampung terbengah kali. Yang bukan kecil cak kong imam dah sakio al alimu kabirun walau kana hadasan. Alim itu orang alim itu dia besar walaupun dia masih kecil. Wal jahilu shaghirun walau kana syaikhan. Seorang yang jahil itu ya tetap kecil walaupun lah tua sekalipun. Dia tidak macam kecil kan sama nih. Tepat seorang anak yang imam. Tapi syarat anak ini sudah mumayyiz. Nah itu jelas di perbedaan antara mumayyiz dengan baligh. Kalau baligh syarat wajib sholat, sedangkan mumayyiz syarat sah sholat. Nah, waktu dikit lah ada pertanyaan sebentar. Belum selesai Kak, kalau ada pertanyaan sebentar. Ya. Jangan nanti jalan dan balik katanya nah, minggu depan ya Pak. Ya kata. Nah kemudian jarak. Ini bermacam-macam apalagi zaman sekarang. Nah jarak itu istilahnya tidak terhalang. Jadi misalnya saya ini pintu itu dibuka masih baca pelan ke situ. Ngaku supaya makmum tetap bisa mengetahui situasi imam. Jadi modelnya itu walaupun sholat sepanjang aku kita nyengok baris depan ke depan, ada nyengok imam, yaitu asal nyengok. Nah kalau lah terputus dia cari. Ada yang nanya orang aku, tanya baca ada tarawih nyetel RCTI Masjidil Haram ke tarawih itu untuk makmum depan TV. Nah, tapi bisa benua kita ya dong.
sungai lagi masalah. Misalnya seberang situ sungai, seberang situ itu sebagian ulama ada bacaan gitu. Artinya antara dia itu nyambung dengan imam. Karena terjadi kondisi tidak diinginkan terhadap imam, makmum bisa mengganti imam. Nah, jadi kalau seandainya masih bisa diketahui didengar suara imam, maka itu masih bisa kita bermakmum. Antara dua, mendengar dan melihat. Tapi kalau seandainya sama nonton kami sampai ke halaman depan, ketika pintu ini dibuka, sap apa jadi kok bisu? Asal ada sap yang nyambung ke sap imam tadi. Melar belakang baca. Nanti kalau tiba-tiba sebelah situ tidak bisi, di balik dinding ini ada makmum. Tidak saya. Penyambungnya tidak ada. Maksudnya itu kan. Sebelah sini ada makmum baris. Nah kecuali kalau ke situ nyambung apa cak dia. Makanya kadang-kadang ke sebelah situ ada itu. Nah tetapi kalau terhalang kamu udah baca. Apalagi cak yang ketanya tadi bulan Ramadan Masjidil Haram tarawih cak nonton ke penyetel TV sholat depan tuh. Nah jauh warak dari sikap. Nah jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang jelasnya fikih itu kan kalau syariat aku jelaskan itu ulama sepakat sholat 5 kali sehari semalam syariat macam mana cara sholat itu fikih. Nah di dalam ahli sunnah wal jamaah baik ada 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah ketika dalam kondisi tertentu kamu kemalik dan sebagainya, apakah ini boleh? Ya boleh. Ada yang ngomong intiqalul madzhab itu syaratnya banyak. Nah tanya itu Mama tuh siapa yang mau syarat? Karena munculnya mazhab itu Nabi ada ketika. Kemudian ada yang berhak bikin syarat. Syarat itu kamu tahu. Nah itu. Kalau wong baca melompat ke mazhab ini, mazhab itu artinya ya ulama baca oleh mazhab aku kondisi cakap milu Ahmad bin Hanbal apa Syafi'i lah kuasai itu mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'min, Fathul Wahab, Ma'ali, Anatul Talibin syarahnya dah habis Ahmad bin Hanbal. Jadi yang jelas kalau kita Syafi'i dia konsisten, jangan dia yang ini comot. Kalau masalah itu aku ke imam yang itu baik, apa ya baca salaman kantin ya kan? Bahwa Syafi'i tidak boleh, jangan untuk memurah gitu. Jadi walaupun intiqalul madzhab itu boleh, tapi jangan untuk memudah-mudahkan kita. Ada pertanyaan? Ayo monggo. Nah, mik gede. Sabung. Oh, ada kucing gurau-gurau sampai kita. Oh, nempel badan. Kucing jatuh. Kucing itu tegas karena dia berkeliling di sekitar manusia sampai liurnya itu juga jilatannya tidak najis. Jadi inang yang dijilat oleh kucing itu tidak najis. Jadi kucing itu tidak najis, tapi haram. Ada yang suci tapi dia tetap haram. Jadi dia tidak najis. Nah, kalau anjing, nah baru yang ada rumah. Kalau kucing tidak. Tapi kalau Badrus Salam, Ustaz Badrus Salam ngomong tatai ya suci itu, nah itu tidak baca itu Pak. Nah, kalau memang tai disucikan, tai itu lebih suci dari tai anjing. Gawat urusan itu. Liurnya yang suci, karena dia berlindah di sekitar kamu kata Rasulullah. Sudah Bu? Tidak apa-apa. Kalau susunan sop itu laki-laki dewasa, ibu-ibu, anak-anak. Anak laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki sudah
muda itu ibu-ibu. Tetapi kalau masalah saf itu lebih kepada ikhtilat, bukan kepada sholatnya. Nah sholat tegak tinanya di sedekah, apakah jamaah kada sadar, bukan hubungan dengan sah dan sahnya, tetapi haram ikhtilatnya itu. Nah itu. Hanya yang kata Ustaz Rawasi, ada salah satu yang membatalkan sholat itu karena aneh tinanya. Dia di Masjidil Haram wajib kamu kalau tidak berbaris. Ketika aku masalah ini pernah saya tanyakan ketika waktu di Kalijaga, kan hari raya Idul Fitri itu sholat jauh, berlarilah, akhir pinggir jalan tidak katanya sholat itu mana? Sudah dikasih nih, dia nyambung sampai. Makanya Bapak Salam Arif ya. Salam Arif ngomong ihtilatnya yang menjadi hukum haram dekat dengan itu maksudnya itu kan bukan hubungan dengan sah dan sah sembahyang. Jadi kalau tidak bagus itu sabtino itu laki-laki dulu dewasa baru anak-anak laki-laki baru sabti. Oke? Karena dipisah masalah lak masalah sopan tadi bagus tak masih jauh dia dengan ibu-ibu kan? Hah? Kalau lebaran tidak masalah tidak masalah dia berjarak masalah kalau lebaran sampai ke situ ibu-ibu di belakang tidak masalah karena situasi. Habis pertanyaan mungkin dalam saat kadang-kadang ada orang tua atau anak yang putus tidak? Putus atau tidak? Ya ini sering juga aku terdengar memang kajian juga dari nenek dulu. Ayo budak yang belum bersunat itu. Jadi yang namanya sab itu Pak, dia apakah anak ini menyalahkan putus sabda? Putus juga sab tidak masalah. Istilahnya kan tidak akan berpengaruh dengan jemaah. Nah, jemaah. Tapi akan lebih baik anak-anak ini kadang rese. Dia bergurau dan sebagainya. Maka Nabi menatanya itu sab laki-laki dewasa, kemudian anak-anak perempuan. Apakah sab itu memutusi sehingga dia tidak dapat pahala berjamaah 27? Tidak. Memang kadang membawa anak di sampingnya. Nah ini aduh dulu pendengar, kakek dulu juga ngomong. Dia negur wong anaknya ini tadi ada di samping mbaknya sembahyang. Yang anak sampai belakang jangan sampai motor sok, ye lumpuhnan. Nah, jiko mantap mana boleh kan? Nah, anak tu lagi nyemolong debat lagi ngomong kami berjemaah atau anak nyemolong. Jadi dah kita nyengok di Mekah juga di Haram itu kan anak-anak kan anu ya antara di belakang karena di tempat kita hal itu masih bisa ditata karena jemaahnya dikit. Kalau yang namanya masjid yang di kota melebar sampai keluar alam kekasihan anak ditinggal. Ujungnya. Contohnya cak ini Pak itu Sulaiman. Misalnya kondisi cak masjid di rumah itu anaknya harus ditinggal di belakang sekali Pak so di luar karena cuma itu sampai itu kan. Nah jadi misalnya Idul Fitri, anaknya jangan maju, sembahyang di tengah saf atau pas sampai pinggir jalan kan tidak buruk. Dan ulama fasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindar mudarat lebih utama dari mencapai masalah. Kalau menggugurkan pahala sholat jamaah orang saf yang lain itu tidak. Kemudian membatalkan jamaah juga tidak. Cuma anak ini rentan. Nah, jadi ada ukurannya ya. Mohon maaf, ada waktunya kita melatih anak. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kamu salat umur 7. Nah, ketika umur 7 itu suruh dia salat dengan ma'adai. Nah, bu ya kitir-kitir dengan ma'adai.
Baik sholat wanita di rumah. Kemudian lebih baik lagi di kamarnya di rumah. Ya, wa abna usabain mulai kita ajak ya kalau keluar. Saya itu nyaman. Masih ada pertanyaan? Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sisanya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan, kehilafan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.